Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul dalam materi yang menarik di YouTube 1% Bertumbuh dan semoga bagi para pendengar, para pembelajar saya doakan ilmu yang teman-teman dapatkan dalam video ini bisa menambahkan rezeki teman-teman karena percayalah bahwa ilmu itu yang akan meningkatkan derajat manusia baik itu harta, tahta, kata cinta dan bahagia. Amin. Amin. Sahabat pembelajar, hari ini kita membahas tentang buku, yaitu adalah listen. Mewujudkan komunikasi yang efektif. Secara besar, secara kecilnya adalah ya, seni memahami orang lain dengan mendengar. Oke, yuk guys. Di sini saya menggunakan platform Zoom karena menarik. Yang mau tanya-tanya silakan nanti di komen ya, link komen ya. Yang mau materinya juga komen aja, nanti saya kasih kok. Kasih email teman-teman, nanti saya email. Baik, teman-teman kita belajar diskusi mengenai seni memahami orang lain dengan listening atau dengan mendengar. Ya, mengapa ini penting guys? Pertama, menambah relasi. Percaya bahwa nambah teman, nambah sahabat, nambah rezeki. Ya kan? Dalam agama kita khususnya di Muslim kan, tali silaturahmi menambah rezeki. Tapi ingat, silaturahmi yang seperti apa? Kalau silaturahmi itu bisa menambah rezeki kalau ada unsur kepercayaan, kan gitu kan? Karena apa? Mau bisnis. Bisnis kalau nggak percaya, ya nggak mungkin terjadi. Oke, baik. Yang keduanya adalah loyalitas. Teman-teman, dari ratusan teman, maka akan turun menjadi 10 sahabat. Sahabat itu adalah sebuah, kalau saya bilang itu sahabat adalah teman rasa keluarga. Ada nggak sahabat 1% bertumbuh di sini yang punya teman tetapi rasa keluarga? Chat dong. Tag perlu orangnya. Dan jangan lupa say thank you karena sudah menjadi teman sahabat yang selalu ada untuk curhat, untuk berkeluh kesah, membangun energi positif, saling support the career. Dan saya juga pada hari ini ingin mendeklar bahwa saya thank you, saya punya sahabat yang luar biasa dulu waktu di Samsung sampai sekarang. Ya, ada 5 orang yang saya pengen announce. Lebihnya tentunya yang pertama adalah Bapak Putra Siregar beserta istri. Dia adalah head of trainernya di Samsung. Ada Nancy Sianipar, ya, head of trainer di Samsung. Kemudian ada Mas Jiska, Mas Baim, dan juga eh, tidak lupa kepada the special one. Wah, ini sahabat karib saya. Ada Mas Arno dan istri. Thank you banget sudah menjadi sahabat saya yang mensupport di level saya sekarang, guys. Karena bagaimanapun loyalitas inilah yang membentuk saya di posisi sekarang. Ya, saya dulu belajar MC ya ke Bandung, ke Jakarta. Tentunya kalau nggak ditolong oleh sahabat, ya, yaitu Mas Arno, ya saya tidak akan bisa se-expert sekarang dalam hal Master of Ceremony. Nah, saya thank you sahabat-sahabatku yang sampai sekarang kita saling support. Nah, teman-teman, kenapa sahabat itu ada? Karena ada unsur kepercayaan, ada unsur kenyamanan, ada unsur saling menguatkan. Maka, kalau kita dalam kehidupan tidak punya sahabat, berarti ada yang salah dengan kita. Sahabat aja nggak punya, jangan-jangan relasi juga kurang ini, guys. Ayo, ngaku aja. Berarti kita susah untuk bergaul dengan orang. Itu baru sahabat saya yang ada di Samsung yang sampai sekarang, yang paling berkesan sampai sekarang. Ada juga di pekerjaan sekarang pun juga tentunya banyak sahabat saya juga. Waktu di S1 juga ada sahabat, circle of sahabat waktu S1 juga ada. Dan saya thank you buat sahabat-sahabat saya yang sudah kita saling support sampai sekarang. Baik, teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah meningkatkan reputasi dan citra. Teman-teman, kalau kita pengen naik karir, tentunya kita harus membangun sebuah inner beauty atau membangun branding kita. Branding kita seperti apa? Kalau kita menjadi seorang staff, pengen naik menjadi seorang leader, tentunya kita harus punya reputasi yang positif. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pairing kita, kalau staff sama staff. Ya, atau enggak kita bisa berkomunikasi dengan pimpinan. Kita nyambung nggak komunikasi dengan pimpinan? Kalau pimpinan ini tidak nyaman dengan kita karena komunikasi kita yang tidak baik ataupun komunikasi kita yang ngadat atau sering terjadi misunderstanding di sini, maka tentunya juga
opportunity untuk kita naik karir juga sedikit. Atau peluangnya juga sedikit. Ingat, orang naik jabatan karena itu orang itu harus menyesuaikan diri bahwa dalam posisi yang ingin kita tuju untuk naik, komunikasi kita itu udah bagus atau belum, ya. Citra itu akan terbentuk sendiri. Misalkan citra contoh begini guys, apa yang teman-teman pahami atau mendengar kata mie gacoan? Ayo, ayo, boleh komen. Ya, mie gacoan itu citranya adalah pedas, harga murah, enak. Ya kan? Pedas sampai level 8 doer sampai mulus-mulus ya kan? Nah, ini adalah suatu citra yang sedang dibangun. Ada juga yang citra yang negatif, yaitu Lion. Ayo, apa yang Anda dengar dengan brand yang namanya Lion? Boleh komen ya. Yang pernah terbang ngerasain Lion itu seperti apa? Ayo. Oke, baik. Nah, itu teman-teman. Jadi, ketika trust itu berkurang, maka akan bangun sebuah citra. Padahal komunikasi itu harus membangun trust dan akan terbentuk sebuah citra. Gue nyaman dong ngobrol sama dia. Gue enjoy. Gue merasa bahwa gue dihargain dong sama elu gitu kan. Kalau ada sampai muncul penyampaian hal seperti itu, maka kita menjadi pribadi yang memang benar-benar sudah dibutuhkan oleh orang lain. Dan memang orang lain itu need kita itu. Asik kan? Just. Maka belajar terus komunikasi. Yang keempat adalah mengurangi resiko, guys. Orang yang tidak punya relasi, tidak punya sahabat, citranya buruk, masa depan suram, guys. Serius, mades orangnya. Dia mau naik karir berdasarkan apa? Hmm? Bahwa rezeki itu kan, coba sampaikan deh, bahwa rezeki itu kan datang berdasarkan dari kalau dia pekerja pengen naik jabatan harus dipercaya orang. Percaya itu akan muncul kalau sudah komunikasi. Oke, kalau dia pembisnis, ya kan, dia butuh yang namanya klien. Klien itu akan happy kalau dimengerti, kan begitu kan? Kalau kita nggak bisa mengerti klien, apa need-nya klien, maka ya tidak ada proses transaksi yang akan datang ke kita. Butuh juga komunikasi. Ya, pekerjaan mana yang tidak butuh komunikasi? Ya mungkin sekarang hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya online gitu ya. Online seperti you belanja di Shopee itu pun komunikasi tetap harus komunikasi walaupun menggunakan uh, chat aja ya. Nah, teman-teman pastikan kalau kita mempunyai komunikasi yang jelek, maka masa depan kita juga jelek. Kalau masa depan kita jelek, maka rezeki kita juga akan jelek. Akan mengikuti guys, ya. Nggak naik karir, nggak nambah gaji-gaji, nggak nambah jabatan karena ya itu adalah resiko. Resiko diri kita yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Oke, lanjut. Makanya teman-teman, yuk sahabat 1% bertumbuh. Walaupun cuma 10 menit, 15 menit dengerin YouTube ini ya sambil naik motor, naik mobil ya kan. Semoga bisa bermanfaat dan kita belajar menjadi pribadi yang dicintai, disukai oleh orang-orang di sekeliling kita, terutama khususnya adalah keluarga. Karena kalau udah nikah kok komunikasinya jelek, semuanya dengan egonya masing-masing, tidak ada yang mau mendengarkan dengan baik, maka kecenderungannya akan banyak masalah atau konflik dalam sebuah hubungan keluarga. Oke, selanjutnya guys, sering memahami orang lain. Mendengar secara aktif, ya, kuncinya adalah active listening. Adalah kunci membangun sebuah kepercayaan, memahami orang lain. Ini key faktornya. Makanya Allah memberikan sebuah dua telinga, satu mulut. Artinya, karena dua lebih banyak, maka satu lebih sedikit. Artinya, mendengarlah lebih banyak daripada berbicara. Khususnya dalam hal memahami orang lain. Sama ketika teman-teman mau berkenalan dengan partner baru. Jadi jangan ngomongin saya, tapi coba berkomunikasi lah dan cari informasi terhadap lawan bicara kita.
Dan kita mendengar apa hobi kakak, apa hobi bapak, apa hobi adik, ya kan? Kalau misalnya ada anak-anak kecil, adik, hobi olahraga apa, gitu kan? Nah, itu membangun sebuah interaksi dan hubungan positif. Fakta, mengapa itu mendengar itu begitu penting? Ya, teman-teman semuanya bahwa ternyata kalau kita 1, 2, 3 detik itu kita ngeblank dalam proses mendengar, itu kita akan misunderstanding. Coba teman-teman deh, pernah nggak sih ketika ada orang kita ngalamun, wah kita 3 detik aja kita ngalamun, wah informasi akan banyak yang hilang. Ya itu makanya kita harus fokus. Kalau miskomunikasi hilang dan kemudian kita diberikan respon, gimana pendapat lo? Ah matilah. Jadi begitu pentingnya informasi, kalau kita sampai hilang komunikasi, arti dari kehadiran kita akan menjadi tidak berguna atau nggak bermanfaat. Maka pentingnya mendengar adalah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang disukai oleh orang. Karena orang itu nyaman dengan kita. Oke, langsung saja. Komponen mendengar aktif. Nah ini, guys, buku ini nggak semuanya dalam buku Dale Carnegie saya taruh di sini ya. Banyak banget isinya, tetapi ini menurut saya rangkum dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Ada 3 komponen agar kita menjadi pribadi yang bisa berkomunikasi, mendengar aktif. Saya singkat namanya adalah Bro. Halo Bro, biar ingat. Hey, hey Bro. Pertama, berikanlah perhatian penuh. Hal ini sepele guys ya. Terkadang kita ketika sedang berbicara dengan lawan bicara, kita fokus dengan diri sendiri. Kita asik dengan uh, diri kita, dunia kita. Makanya di part pertama adalah fokus pada lawan bicara, hindari multitasking. Ayo, ngaku deh. Sahabat 1% bertumbuh, siapa di antara di sini yang punya keluarga, punya pasangan, kalau lagi cerita, kalau lagi ngobrol, malah dia asik main handphone. Lah, kayak mana mau terjadi interaksi? Gimana pesan akan tersampaikan kalau misalkan istri capek-capek ngurus anak, suaminya pulang pengen cerita, tiba-tiba suaminya sampai di rumah langsung megang handphone, main handphone. Istri tidak tersalurkan secara emosionalnya. Kecenderungannya akan terjadi konflik. Dan kalau konflik itu berlanjut, maka akan mudah untuk disusupi oleh orang ketiga. Ataupun sebaliknya, gitu loh. Suami baru pulang kerja, kemudian sampai di rumah, nggak ditanya bagaimana di kantor, bagaimana di jalan, tetapi langsung, ya tolong dong beliin galon, ya tolong dong keluar beliin uh, sembako misalkan, atau beliin apa sesuatu, belum belum baru nyampe loh, atau enggak baru nyampe nggak disiapin makan gitu misalkan. Nah ini kan hal-hal yang kita tidak berusaha untuk tahu apa yang ada dalam hati atau perasaan orang lain. Makanya mendengar itu penting. Gimana ya kalau misalnya kita uh, seorang istri misalkan, kemudian mau minta tolong suaminya untuk pergi keluar beli, anggaplah apa ya, air galon lah paling enggak ya. Contohnya tanya, ya ayah capek nggak? Boleh mama minta tolong. Gitu. Nah, jadi capek nggak? Kalau dia capek, ya capek banget ya udah. Berarti tunggu tunggu kan begitu ya. Oke. Atau enggak nunggu sampai dulu istirahat baru nanti sampaikan. Ya boleh minta tolong nggak? Dengan baik. Kenapa? Air galon habis ya. Maka suami pun saya yakin akan happy untuk melakukan aktivitas membantu. Apalagi minta tolong dong gitu kan. Nah back back to topic bahwa ternyata
Kalau kita asik dengan dunia sendiri, maka orang lain akan mencuekkan kita. Orang lain merasa nggak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Pasangan, misalkan lu guys, you punya pacar, baru mau datang makan bareng, ya, masing-masing main handphone. Atau saya sering lihat keluarga, bapaknya main handphone, mamanya main handphone, anaknya main handphone. Nah, terus komunikasi keluarganya kayak mana ya kan? Ya, itu hanya sebagai masukan karena jangan-jangan hati istri tidak bisa eh, didengar oleh suami, hati hati atau perasaan anak ayah mamanya nggak tahu, dan suaminya pun perasaannya nggak ada yang tahu karena semuanya hidup dalam dunia masing-masing. Tidak ada yang tahu eh, apa perasaan di antara ketiga orang tadi ya. Contoh, lalu gimana? Pokoknya kalau you mau ngobrol dengan orang lain, pastikan di depan mata kita, fokus, handphone, pinggirin. Ya, boleh nggak sambil nonton TV? Kalau memang yang dibahas itu ya receh ya boleh lah. Tapi kalau misalkan sudah bilang eh, aku mau ngomong ya mendingan TV-nya dimatiin dulu ya. Oke, biar semuanya fokus. Kedua, gunakan kontak mata dan bahasa tubuh terbuka. Misalkan kalau you mau cari kerja, ya sebagai seorang interviewer, kita juga melihat, bisa membedakan mana orang yang jujur, mana yang enggak, mana yang bisa mengarang cerita, mana yang enggak, kan gitu. Maka tatap matanya. Kalau misalkan teman-teman teman-teman takut lihat mata, maka bisa lihat jidat. Kalau teman-teman lihat jidat takut, yang lihat pipi, ya hidung juga boleh. Oke. B yang pertama adalah berikan perhatian penuh. Kalau you punya anak, tanya, Dede, Dede gimana hari ini? Misalkan, biar dia uh, mengungkapkan isi hatinya. Iya, ayah, mama, tadi Dede main bola di lapangan. Langsung, oh lapangan, lapangan mana dek? Sama siapa aja? Wah, si anak pasti akan happy untuk menceritakan apa yang dia alami, gitu kan? Itu, itulah ilmu mendengar, guys. Kemudian R, R selanjutnya adalah refleksi dan klarifikasi. Teman-teman, ulangi poin penting lawan bicara karena itu mungkin adalah inti pesan. Jadi, kalau lawan bicara kita mengulangi poin-poin yang eh, kata-kata yang bisa tiga kali-kali. Oh, ini dia cerita 10 menit udah ada pengulangan tiga kata ini nih. Nah, ini adalah key poinnya nih, ya. Jadi, pahami maksud dari lawan bicara. Kuncinya itu. Setelah pahami, teman-teman klarifikasi. Misalkan, ya, ada teman cerita mengenai anaknya yang lagi sakit. Bro, mau cerita dong, kenapa? Nah, gua kayaknya alergi susu ini deh, air susu apa sapi deh. Nah, ingat, kalau misalkan teman-teman, oh paham, berarti alergi susu sapi. Kita bisa mengulangi lagi. Oh, anak lu alergi susu sapi, guys. Iya, susu sapi. Nah, klarifikasi. Ya. Mm-mm. Bener enggak dengan pemahamannya, ya. Jadi biar kita itu nggak misunderstanding, maka penting juga ya mengulangi apa yang kita pahami dari pesan yang lawan bicara sampaikan. Selanjutnya, hmm, yaitu adalah optimalkan pertanyaan terbuka. Agar kita mendapatkan informasi yang banyak, maka gunakanlah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang memang uh, tidak ada jawabannya yes atau no. Biasanya kita menggunakan kata apa. Apa kabar kamu hari ini? Gitu kan. Are you okay dengan uh, apa? Dengan mobil baru itu? Bagaimana perasaan kamu dengan mobil yang baru kamu beli? Bisa juga. Jadi ada lanjutannya. Uh, biar kita dapat informasi yang banyak tentunya ya. Nah, ini adalah mengoptimalkan
pertanyaan terbuka. Ini hal simpel aja guys. Pokoknya satu, kita fokus hadir, jangan main handphone, jangan nonton TV, ya. Fokus terhadap siapa orang yang di depan kita. Kemudian eh, coba pahami dengan mengklarifikasi apa yang kita paham. Jadi boleh teman-teman kalau memang nggak paham, hey guys, bener maksud lu tadi kalau anak lu itu alergi susu sapi. Nah, boleh mengulang lagi apa yang memang kita pahami daripada salah penangkapan kan? Lu menggunakan pertanyaan terbuka. Sesekali yes no boleh, tapi perbanyaklah menggunakan pertanyaan terbuka. Hobi kamu apa? Nah, itu kan? Yes. Mencari kesamaan juga penting di sini ya. Oke, nih biasanya teman-teman hambatan mendengar. Kita trust kepercayaan itu akan semakin kecil apabila kita, nah nih, satu, menginterupsi, suka memotong pembicaraan orang lain. Siapa di antara di sini yang hobinya motong pembicaraan orang lain? Yo, orang-orang seperti ini itu trust-nya pasti kecil. Kalau di assess pasti kecil nih. Karena hobi motong orang, hobi motong pembicaraan orang lain. Yang keduanya membuat asumsi, suka sok tahu, sok kepo, ya. Jangan menganggap tahu apa yang orang lain belum sampaikan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Jadi suka suka sok tahu nih ya. Ada kan kalau misalnya orang cerita, sok tahu, oh maksud lu gini, bukan gitu ya. Yang ketiganya adalah fokus pada masalah. Ini yang kalau kita fokus pada masalah, jadi bukan terhadap solusinya loh. Jadi kalau misalkan orang, contoh nih guys ya, kemarin saya dapat musibah kaca mobil saya dipecahkan oleh maling ya, tas saya hilang. Saya cerita kepada orang yang di kantor. Kebetulan dia nanya, mungkin udah dengar kalau saya kena kemalangan. Pak Wes, eh, itu kacanya mobil dipecah. Iya, hilang apa aja? Ya ada laptop, tas, dompet, dan beberapa ada handphone gitu kan. Oh gitu. Lagian sih Pak, Bapak mang ini ditinggal tasnya. Nih kan, fokus terhadap masalah. Fokus terhadap masalah. Lagian yang paling nggak enak hati adalah ketika ada orang menyampaikan, Bapak sih parkirnya asal. Oh my God ya. Jadi fokus pada masalah. Nah ini saya langsung blacklist orang-orang begitu ya. Tapi saya akan happy ketika ada partner HRD saya bilang begini, Wes sabar ya. Gue pernah kok ngalamin hal itu. Tetapi nggak sama persis. Kalau lu kan tas ya, kalau gue handphone hilang. Ya, gue sih percaya bahwa setiap ada musibah, Allah sedang ngasih ujian dan percaya bahwa rezeki akan didapatkan oleh kita lebih banyak. Kan itu kan adem ya kan? Adem kan? Ketika saya cerita kemudian yang lain ngademin itu kan enak. Jadi empati itu ada itu loh. Enggak asal ini fokus pada masalah nih. Ya, orangnya cuma ngecas orang ada musibah, lagian lu nyalahin malah kan? Ya nggak ada akhlak itu namanya ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, lalu eh, udah berapa menit nih? Oke ya. Nah, ini semoga bisa bermanfaat pada video kali ini. Ya, ingat teman-teman, kalau kita pengen menjadi jago mendengar, pastikan kita jangan suka motong pembicaraan orang lain ketika sedang diskusi, dan jangan sok tahu dengan pikiran orang lain, dan jangan suka menjustifikasi orang lain yang fokus pada masalah ya. Tapi ingat, kita kembali lagi bahwa kalau kayak kita pengen belajar mendengar aktif, satu, berikan perhatian penuh, ya, fokus pada lawan bicara, tidak main handphone dan yang lain-lain. Kita pahami pesan dari orang itu, dan jangan lupa untuk eh, mengklarifikasi benar nggak pesannya, dan gunakan pertanyaan terbuka. Thank you, semoga bermanfaat. Nggak banyak-banyak, karena kalau banyak kan nanti pada males untuk belajar. Ya, beli bukunya. Jangan lupa guys, ya. Beli bukunya di toko kesayangan Anda, yaitu Listen dari Carnegie. Keren banget, gokil. Jangan lupa like dan subscribe kalau bermanfaat ya.